Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama anggota kami yang bernama 1. Yulian Nurjannah, 2. Salka Faras Istiqomah, 3. Maya Ayu Saputri, 4. Melisa Ayu Argani, 5. Ronald Ridho Gitakusuma, 6. Aulia Lutfiah Ulfa, 7. Muklis Dwi Saputra. Seseorang yang menyandang disabilitas fisik juga secara jelas sudah mendapat keringanan atau rukhsah untuk bisa melakukan sholat dengan cara duduk, bahkan boleh dengan isyarat saja jika tidak mampu. Seseorang yang tuli mempunyai cara belajarnya sendiri, yaitu menggunakan kecerdasan visual dengan bahasa yang mereka pahami. Betul, yaitu bahasa isyarat Besindo, yang berupa kode turunan dari bahasa oral, yang hanya bisa menyampaikan informasi pendek. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIGB dan Sig Accept English atau CAE, di mana cara ini untuk mempresentasikan bahasa oral menjadi bahasa isyarat. Yang kedua, bahasa isyarat alami atau bahasa isyarat Indonesia Besindo, dan American Sign Law atau ASL. Besindo sendiri terdiri dari abjad dan gramatika. Abjad adalah susunan kecil dalam suatu kata terdiri A sampai Z. Gramatika yaitu susunan tata bahasa pada setiap elemennya. Sholat dan ruqyah. Yang pertama, hukum sholat wajib. Ibnu Qasim dalam kitabnya menyatakan bahwa seseorang yang wajib menjalankan sholat wajib adalah yang pertama, agamanya harus Islam dengan terbukti telah mengucap kalimat syahadat. Yang kedua, sudah balik atau dewasa ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan terjadi mimpi basah bagi laki-laki, atau usia berumur 15 tahun dan berakal sehat. Rukun sholat wajib, di mana terdapat 18 rukun sholat wajib, tetapi dapat dikategorikan menjadi 3 saja. Yang pertama, berbasis hati, dilakukan tanpa mengeluarkan suara, cukup diniatkan dalam hati. Berbasis ucapan, di mana dilakukan mengeluarkan suara, setidaknya didengarkan oleh telinga sendiri. Berbasis gerakan, dilakukan dengan gerakan sesuai kaidah-kaidah agama. Atau orang sakit, bisa dikatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan suatu hukum yang di luar batas kemampuan hambanya. Nanti akan ada keringanan-keringanan atau biasa yang disebut rukhsah yang mengkhususkan hukum menjadi lebih mudah, yang biasanya diberikan untuk orang sakit dan bepergian. Sakit yang dibahas yaitu yang biasanya bersifat fisik seperti sakit di kulit, lumpuh, hingga hilangnya salah satu anggota badan. Pendidik sebagai acuan mengajarnya, pemegang kebijakan untuk lebih adaptif lagi terhadap pembelajaran bagi tuli, serta berbagai kebutuhan ilmiah maupun sekedar menambah wawasan saja. Yang pertama, semangat yang tinggi dalam mempelajari agama namun tidak ada wadah. Yang kedua, materi pembelajaran yang sesuai mempercepat pemahaman. Yang ketiga, penggunaan bahasa isyarat mempermudah tuli belajar. Yang keempat, materi visual dan praktik lebih mudah dipahami. Yang kelima, mahasiswa tuli sulit dalam menghafal tapi mudah memahami. Yang keenam, program keagamaan mempengaruhi tata cara salat tuli. Yang ketujuh, program keagamaan untuk tuli menjadi program rutin PLD. Kesimpulan, pembelajaran adaptif dalam kelas adalah aksesibilitas dan komunikasi. Kondisi kelas atau peserta didik sesulit apapun, kalau materi dan strateginya mudah diakses, ditambah terjalinnya komunikasi yang positif antara peserta didik dan pendidik, semua akan mudah terselesaikan.
seperti dalam kasus program keagamaan ini. Pengetahuan mahasiswa tuli di PDL masih sangat awam tentang perihal keagamaan, khususnya masalah sholat. Hal ini terjadi kalau pembelajaran diatur secara adaptif dalam hal materi, media, dan strategi yang bisa menyesuaikan tuli. Program penggunaan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo sebagai bahasa utama dalam pembelajaran serta konversi bacaan sholat berbahasa Arab menjadi Bisindo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.